Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare. Sukacita karena penyelamat kita menderita sengsara dan wafat untuk menebus kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita manusia ini suka bercerita, naratif people. Kita semua senang bercerita, mengungkapkan perasaan, pengalaman satu dengan yang lain. Ada lingkaran yang saling mempengaruhi antara kisah dan kehidupan. Ingat, tanpa pengalaman hidup, kisah itu kosong. Dan tanpa kisah atau tanpa cerita, pengalaman itu menjadi bisu. Bagaimana kisah kemurahan hati Allah kepada kita masing-masing di Minggu Letare ini kita alami bersama dengan kisah yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Kisah anak yang hilang atau kisah Bapa yang baik hati, kisah Bapa yang murah hati. Pertanyaan yang boleh kita renungkan di awal, selalu ada kisah antara kemurahan Allah dan kepada kita. Karena dosa, karena segalanya kita mengalaminya. Tapi juga ada selalu kisah antara kita kepada Allah. Diri kita yang berhadapan dengan Allah sendiri. Bagaimana kita menjadikan kisah itu menyatu dalam hidup kita. Maka kita bersama bolehlah masuk ke dalam Injil hari ini. Si bungsu menuntut harta warisan kepada bapaknya, kepada ayahnya. Dia memutuskan dirinya dari ikatan keluarga, saudara-saudara. Memutuskan dari ikatan keluarga ini yang sungguh krusial di sini. Harusnya si sulung yang meminta, yang terlebih dahulu boleh meminta hak warisan. Dan ini bapaknya masih hidup. Berarti ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, dia melanggar hak kesulungan. Yang kedua, dia durhaka kepada bapaknya. Kalau dalam bahasa yang lain minta warisan itu, "Bapak, kasihkan warisanku. Bapak cepat mati." Wah, ini sungguh kata-kata yang sungguh tidak perlu untuk disampaikan. Dan biasa pembagian warisan dalam perjanjian lama, anak sulung itu 2/3 dan yang anak selanjutnya 1/3. Itu kalau mau membandingkan dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 17. Saudara-saudariku yang terkasih, si bungsu menjual semua hartanya. Ia mengorbankan nilai yang sejati dengan nilai yang palsu. Ia menukar itu dengan yang palsu. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Jauh bisa dikatakan jarak geografis. Tapi jauh juga bisa dikatakan bahwa kedekatan antar pribadi di mana relasi eksistensial. Ia berpetualang menurut keinginan daging, kecenderungannya kepada dosa. Kesetiaan kita itu gampang hilang. Seperti minyak angin. Pakai langsung bus. Bahwa saudara-saudariku yang terkasih, di rumah anak tadi apa yang terjadi? Dia menghambur-hamburkan uang, lalu juga ke pelacuran dan semuanya menghabiskannya. Kalau di rumah anak ini mengalami kasih Allah, kasih keluarga yang tanpa pamrih. Tapi kalau di luar, dia mengalami kasih yang penuh dengan pamrih, dengan syarat, kasih yang bersyarat. Di negeri yang jauh itu yang berlaku hanyalah kasih yang bersyarat. Saya mencintai engkau kalau engkau menyenangkan. Kalau enggak menyenangkan, enggak mau. Saya suka kepadamu kalau ada uang, ada kekuasaan. Saya mencintai engkau karena pas-pasan masih gitu. Pas ada mobil, pas ada duit, ikut namanya makso. Jangan. Saudara-saudariku yang terkasih,
maka kita semua bolehlah senantiasa memiliki cinta yang tidak dibeli dengan uang, tidak diberi dengan kekayaan. Itulah cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang dialami oleh anak bungsu ini. Lalu apa yang terjadi? Dia jatuh melarat. Jatuh melarat itu berarti harta yang sudah dimiliki itu habis. Kalau mau merenungkan, jatuh melarat itu sudah terpotong dari sumber yang sungguh melegakan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka karena dia sudah melarat, dia menjadi orang upahan. Bahkan di situ dikatakan bahwa dulu ayahnya menjadi pemilik pemilik orang-orang upahan yang banyak, dan orang-orang upahan itu makan dengan berkelimpahan. Sekarang dia makan susah. Bahkan mau makan ampasnya babi, makanan untuk babi saja tidak diberikan kepadanya. Apa yang terjadi? Dia menjadi lebih hina dari babi. Dosa juga menjadikan diri kita lebih hina dari apapun. Kalau kita bandingkan dengan bacaan yang pertama, terpotong dari sumber hidup dan juga terpotong menjadi lebih hina tadi, kita bisa melihat bahwa orang-orang oleh Nabi Yosua, mereka makan makanan di negeri Kanaan, negeri terjanji yang dulu dijanjikan, sekarang menjadi kenyataan. Berarti mengalami yang sejati di sini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita semua dengan apa yang kita hilangkan, dengan pengalaman si bungsu, ada sebuah pepatah begini. Corruptio optima pessima. Merusakkan apa yang terbaik adalah hal yang paling buruk yang kita sedang lakukan. Merusakkan apa yang paling baik adalah hal yang paling buruk yang sedang kita kerjakan. Lalu apa yang terjadi? Ini yang menarik, saudara-saudaraku. Dia menyadari keadaan. Ini seperti ini, orang upahan bapakku berlimpah makanan, sedangkan aku kelaparan ya. Satu sisi dia mau untuk pulang. Tapi satu sisi malu, aku ini siapa? Saya sudah terpotong dari keluarga. Dalam pergumulan antara dosa berat dan juga pertobatan juga terjadi pertarungan seperti ini. Selalu terjadi pertarungan. Selalu ada pertarungan yang sengit antara hidup dan mati. Tapi kalau kita berhasil melaluinya seperti si bungsu, menjadi sadar. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sadar itu dikatakan di sini bungsu, aku akan bangkit, akan menuju ke Bapakku. Toh sejelek-jeleknya aku ini anaknya Bapak. Tetap anaknya Bapak. Dia mempersiapkan kata-kata yang sudah dirumuskan. Bapak, aku tidak layak. Dan nanti saat ketemu apa yang terjadi? Kata-katanya nggak habis, dia sudah dipeluk oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka dia berjalan berat dengan penuh pergumulan. Dalam berjalan dulu, dia berjalan gagah. Harta benda segala macam banyak. Sekarang dia berjalan dengan penuh ketelanjangan, bersimpuh. Dia berjalan hampir-hampir tanpa martabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, dia bangkit dan melangkah, inilah pertobatan yang sejati. Maka bolehlah kita juga memaknainya seperti masa Prapaskah ini, bagaimana kita mengenakan, memperbarui diri dalam pertobatan. Akhirnya ia berjumpa dengan bapaknya yang murah hati. Apa yang terjadi? Bapaknya yang berlari duluan. Bukan si anaknya yang berlari. Bapaknya yang berlari duluan. Lalu apa yang terjadi? Ia menjawab kata-kata anak ini sampai belum selesai, dia sudah diberikan pelukan rangkulan yang sungguh hangat. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu dia menyuruh hamba-hambanya memberi jubah, mengenakan cincin, lalu juga sepatu, dan juga menyembah lembu tambun. Jubah itu menandakan
kembalinya harkat martabatnya dia. Cincin berarti mengembalikan kepercayaannya yang sudah hilang. Sepatu berarti pengakuan akan kemerdekaan dia, bukan orang yang hina lagi. Dan juga lembu agar diterima kembali oleh para tetangga. Dan menarik, di akhir ini ada cerita tentang sulung. Anakmu itu loh Pak loh, sulung itu apa bukan anaknya? Sama-sama anak. Milikku juga adalah milikmu, gak ada perbedaan. Nah, seringkali si sulung ini diibaratkan dengan orang Israel yang sudah dahulu kenal dengan Tuhan. Namun, bolehlah kita belajar bahwa milikku adalah milikmu, sama. Anak sulung ini harusnya tidak membedakan diri dengan yang si bungsu. Bolehlah kita juga belajar dari bacaan yang kedua dengan pertobatan ini, simbol Allah ayah yang baik hati. Berilah dirimu didamaikan di dalam Allah. Luar biasa. Di dalam Kristus kita didamaikan di dalam Allah. Saudara-saudariku, inilah kisah kita semua. Kisah si bungsu ini adalah kisah saya, kisah Bapak Ibu, kisah saudara-saudara kaum muda, saudara semua yang hadir, semua yang ada di sini, ini kisah kita semua. Kita yang juga pernah jauh, pernah melarat, kita juga yang mau bangkit untuk kembali pada Tuhan. Dan Yesuslah yang menjadi poros di sana. Yesuslah wajah kerahiman Allah. Yesuslah pusat hidup kita. Bersama dengan apa yang kita hayati dalam keuskupan, kita bisa menjumpai kerahiman Allah dalam diri Yesus dalam Ekaristi. Disinilah kerahiman itu terjadi. Kasih Bapa yang murah hati, kasih Bapa yang baik hati. Kita anak-anak yang sering hilang disambut juga di tempat. Saudara-saudariku, mari kita menghayati, bersyukur atas kebaikan kemurahan hati Allah, dan mari kita juga memiliki hati yang murah hati kepada sesama. Sekian, salam dan doa saya, kita memberkati.